Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali melalui renungan firman Tuhan pada saat ini yang bertemakan miliki hati seorang hamba di dalam melayani Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam kitab Amsal 20 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Biarkanlah itu menjadi bagian milik kita. Kita sudah terlihat baik hati, kita pun juga orang-orang yang setia, ya. Untuk memiliki hati yang melayak seorang hamba, kita mau senantiasa melayani Tuhan dengan sukacita, melayani Tuhan dengan kerendahan hati, melayani Tuhan dengan ketaatan, melayani Tuhan dengan penuh kesabaran. Kita mau belajar melayani untuk keluarga kita. Kita mau belajar untuk melayani kepada tetangga-tetangga kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi, yang lebih jauh lagi, biarlah kita mau sungguh-sungguh melakukannya dengan baik, ya. Untuk memiliki hati seorang hamba ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, siap melayani kapanpun dan dimanapun kita berada. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai, ya. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan, mungkin kalau kita melayani keluarga kita, kita masih bisa melakukannya dengan ketulusan hati kita. Tetapi untuk melayani kepada orang lain yang mungkin bisa menjengkelkan hati kita, kita akan berkata, aku tidak mau lagi melayani orang itu. Aku tidak bisa melayani kalau seperti ini. Aku tidak bisa kalau melayani terlalu jauh. Mungkin kita bisa berkata seperti itu. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan, jikalau kita mau memiliki hati hamba, kita harus siap melakukannya. Apapun yang menjadi resiko, kita harus lakukan. Memang melayani Tuhan itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau dengan penuh kerendahan hati, dengan ketulusan hati, maka itu akan bisa kita lakukan. Yang kedua, menaruh perhatian kepada kebutuhan orang lain. Menaruh perhatian kepada kebutuhan tidak harus dengan uang, tetapi dengan perhatian kita. Kita melihat mungkin orang-orang di sekitar kita membutuhkan. Oh, mereka membutuhkan. Kita mempunyai baju-baju yang sudah tidak kita pakai, namun masih layak dipakai. Mari kita mau berikan kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin kita masih punya barang-barang yang ada di rumah yang sudah tidak kita pakai. Lebih baik kita berikan kepada orang lain daripada memenuhi di barang-barang itu yang sudah tidak terpakai untuk kita, memenuhi ruangan rumah kita. Mungkin kita pun juga bisa mempunyai makanan, daripada dibuang, kita lebih baik berikan kepada orang yang membutuhkan. Tidak harus dengan uang. Kita bisa mendoakan mereka ketika mereka sakit. Kita bisa menghibur mereka ketika mereka susah dalam penderitaan. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Memberi perhatian kepada banyak orang. Memberi perhatian kepada semua orang, seperti apa yang tertulis di dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
selama masih ada kesempatan, kita mau berbuat baik. Bukan cuma satu orang yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, tetapi kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan kepada sesama kita sama seperti nilainya kita melakukannya untuk Tuhan. Mari kita baca di dalam kitab Matius 25 ayat yang ke-40. Di situ dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Di mata Tuhan apa yang kita lakukan itu ada nilai tersendiri. Oleh sebab itu, kerjakanlah apa yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan. Hari-hari ini banyak orang-orang yang mungkin butuh pertolongan kita. Layani kita, layani mereka dengan kesungguhan hati kita, dengan memiliki hati seorang hamba, dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Tuhan pasti memperhitungkannya. Dan yang ketiga, untuk memiliki hati seorang hamba di dalam melayani Tuhan, kita harus setia kepada pekerjaannya. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jikalau Tuhan sudah mempercayakan kita, mungkin pelayanan kita adalah pelayanan yang terkecil. Tetapi kalau kita mau melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan kesetiaan kita, dengan penuh kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita, maka Tuhan pun juga akan memperhitungkan, dan Tuhan pun juga membawa satu kebahagiaan buat kehidupan kita. Tuhan akan mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, layani Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk kami memiliki hati seorang hamba di dalam setiap pelayanan kami. Entah itu kami melayani anak-anak kami, melayani suami, melayani orang tua, melayani mertua, melayani sesama kami Tuhan, melayani di dalam pekerjaan-Mu, di dalam gereja Tuhan. Mari Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, hati yang senantiasa Tuhan, tulus dan hati yang baik, agar kami Tuhan senantiasa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami kiranya Engkau memberkati semua umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, agar kami mau sungguh-sungguh melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.